Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya gimana caranya bisa bekerja di Jepang sebagai kanggoshi atau perawat medis dan juga sebagai kaigo fukushiki sebagai perawat lansia di Jepang. Jadi aku bisa bekerja di Jepang sebagai kanggoshi saat ini atau perawat medis seperti sekarang ini berkat program J2J ke Jepang. Dan untuk teman-teman yang baru dengar program J2J ke Jepang itu apa sih? Kalian bisa search sendiri sih sebenarnya di Google. Ada banyak informasi yang bisa kalian baca di situ dan menjelaskan tentang program J2J ke Jepang. Nah, kebetulan banget pendaftaran untuk program J2J ke Jepang batch yang ke-16 untuk penempatan ke Jepang tahun 2023 itu udah dibuka bulan Maret ini, tahun 2022. Jadi aku mau sharing gimana sih cara pendaftarannya dan proses pendaftarannya seperti apa. Dan pertama kalian bisa kepoin websitenya BP2MI atau Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Langsung aja kita ke websitenya dan kita lihat gimana cara proses pendaftaran program J2J ke Jepang itu seperti apa. Yuk kita lihat di websitenya. Oke, kita udah di website BP2MI atau Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Di sini seperti ini websitenya. Sebenarnya ada program J2J ke Jepang, ada program J2J ke Korea Selatan, sama J2J ke Jerman. Ini baru di tahun 2021 kemarin baru ada. Mungkin lain kali kita bahas program yang lain ini, dua ini, cuman kita mau bahas J2J ke Jepang untuk program kanggoshi dan kaigo fukushiki-nya. Nah, kita bisa lihat di pengumuman. Kita cek di pengumuman. Dan ini ada pengumuman yang baru diupdate di bulan Maret tanggal 7 tahun 2022. Jadi ini kita buka aja dulu. Nah, ini pengumuman tentang pendaftaran penempatan calon kandidat pekerja migran Indonesia PMI nurse atau kanggoshi dan calon kandidat PMI care worker atau kaigo fukushiki program J2J ke Jepang batch 16 penempatan tahun 2023. Nah, ini nanti bakalan kita lihat. Ini sebenarnya banyak banget informasinya. Nah, sebenarnya sebelumnya udah aku buat PDF-nya ini, halaman ini aku buat PDF-nya dan aku tandain marker gitu. Yang penting-penting aja. Kita lihat di sini. Oke. Yang di sini udah aku marker seperti ini untuk batch 16 penempatan tahun 2023. Ini poin-poin penting aja aku garis bawain, aku warnain kuning ini. Nah, untuk persyaratannya ada persyaratan khusus sama persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan khusus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena baru tahun ini ada yang beda ini. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Nah, ini persyaratan pendaftaran calon PMI kandidat nurse dan calon PMI kandidat care worker. Syarat khusus calon PMI kandidat care worker ini yang di dalam sini yang ada hal yang barunya. Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 30 Juni 2022. Dan pendidikan syaratnya adalah pendidikan D3 keperawatan, D4 keperawatan atau S1 keperawatan atau D3 non keperawatan plus sertifikat care worker dari lembaga pelatihan. Ini baru tahun ini kayak gini. Aku juga belum tahu rinciannya seperti apa. D3 non keperawatan berarti bisa jadi D3 kebidanan, D3 otomotif, D3 apapun selain keperawatan. Kalau punya sertifikat care worker dari lembaga pelatihan, kalian pun bisa ikut program J2J keperawatan yang khusus untuk care workernya. Jadi kalian bisa daftar ke sini walaupun kalian bukan lulusan dari D3 keperawatan atau D4 atau S1 keperawatan. Itu poin pentingnya di sini. Nah, syarat yang lain hampir sama sih.
Terus ya syarat khusus untuk calon PMI nurse atau kanggosi karena ini perawat medis, syarat khususnya sama sih 35 tahun. Terus kalian harus punya surat tanda registrasi. Ini yang punya STR ini cuman lulusan perawat, jadi kalian yang non perawat nggak bisa ikut untuk yang calon PMI nurse kayak gitu. Nah, STR ini dikeluarkan dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI, Kementerian Kesehatan RI kayak gitu, dan harus pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dilegalisir dengan cap basah atau emboss kayak gitu. Terus, nah ini juga salah satu poin penting kalau untuk yang pengen daftar nurse atau kanggosi, kalian harus punya pengalaman kerja sebagai perawat sekurang-kurangnya 2 tahun kumulatif per 30 Juni 2022 terhitung mulai tanggal terbit STR. Sekurang-kurangnya 2 tahun kumulatif itu artinya misalkan kalian kerja di rumah sakit, habis itu kerja di klinik, habis itu ke rumah sakit lagi. Yang penting kalian selama 2 tahun itu nggak harus selalu di rumah sakit, kalian bisa kumpulin pengalaman kerja itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, itu juga bisa jadi kumulatif selama 2 tahun. Terus terhitung mulai dari tanggal STR terbit, jadi kalian hitungnya dari STR itu misalkan tahun 2020 misalkan terbit STR-nya, terus di tahun 2022 kalian udah 2 tahun bekerja, berarti itu memenuhi syarat kayak gitu. Nah, syarat umum calon PMI care worker dan calon PMI nurse ini syarat umumnya kalian bisa baca sendiri satu persatu, cukup banyak dan mungkin agak sedikit ribet, cuman kalau mau dicicil satu persatu masih bisa kok, nggak sesusah itu. Nah, ini ada yang aku tandain di sini, scan paspor apabila ada. Nah, scan paspor ini apabila ada, kalau di bawahnya itu di catatan itu yang poin nomor 6, dokumen paspor wajib dimiliki peserta setelah dinyatakan lolos tahap matching. Jadi untuk pendaftaran sih masih belum wajib, jadi kalian belum punya paspor pun nggak masalah kayak gitu. Nah, nomor 10 ini scan sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT yang dikeluarkan oleh LPK atau LKP atau lembaga kursus yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, kalian bisa search sendiri sih. Menurutku di bagi kota-kota besar di Indonesia kebanyakan pasti ada LPK yang menyediakan kursus bahasa Jepang setara N5. Jadi kalian bisa search sendiri di kota-kota terdekat kalian. Terus yang poin ke-14 ini dari pengumuman ini juga udah ditebelin itu, tidak dapat mengikuti program G2G ke Jepang selama 2 tahun ini apa. Jadi bagi CPMI calon pekerja migran Indonesia yang dinyatakan lulus matching apabila mengundurkan diri, maka tidak dapat mengikuti program G2G ke Jepang selama 2 tahun. Jadi kalian istilahnya di blacklist kalau misalkan tiba-tiba kalian udah dinyatakan lulus matching tapi mengundurkan diri, kalian bakalan di blacklist selama 2 tahun gitu ya. Oke. Terus ini juga penting sih, nomor 15 ini juga bagi wanita tidak hamil dan tidak pernah bertato. Bagi laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik. Nanti pas MCU kalian bakalan dilihat juga ini poin ini juga. Oke, terus yang ini catatan yang di poin nomor 4. Kemampuan bahasa Jepang level N5 diwajibkan karena pada masa pelatihan 6 bulan di Indonesia harus lulus dengan level N4 dari Japan Foundation. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah matching, udah mulai pelatihan bahasa Jepang di Indonesia itu selama 6 bulan. Setelah itu berangkat ke Jepang, pelatihan bahasa Jepang lagi selama 6 bulan. Jadi totalnya itu ada 1 tahun khusus untuk belajar bahasa Jepang doang. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian di Indonesia levelnya kalian diharapkan N4 ke atas lah. Jadi nanti di akhir pelatihan di Indonesia di Jakarta itu bakalan ada tes untuk
menentukan kalian itu udah selevel apa sih gitu, dan diharapkan levelnya udah N4 ke atas gitu, kayak gitu. Nah ini poin B atau pendaftaran. Pendaftaran calon PMI kandidat nurse dan calon PMI kandidat care worker dilakukan secara online di website Siskop 2MI. Ini bacanya gimana ya? Sisko P2MI atau Siskop 2MI, aku nggak tahu. Jadi kayak gini, diawali dengan membuat akun Siskop 2MI dengan mengisi data diri, yaitu ada nomor induk KTP, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah ini juga baru tahun ini apa ya? Tahun kemarin kayaknya nggak ada deh. Dan waktu aku dulu juga, aku batch yang ke-10 sebenarnya udah 5 tahun yang lalu, jadi udah beda cara pendaftarannya. Jadi kalian bisa lihat yang di sini yang paling update. Untuk pendaftarannya yang pertama intinya lewat online dulu daftar, terus kalian udah dapat akun di Siskop 2MI ini kayak gitu. Nanti setelah itu di akun ini kalian login, terus isi data diri, terus mengunggah upload dokumen yang dipersyaratkan dalam huruf A itu di akun ini. Kemudian ini nih ya, di sini kalian mekanisme pendaftarannya lebih rincinya kalian bisa baca sendiri di sini. Nanti setelah semuanya kalian udah upload dan ngisi daftar data diri di akun Sisko P2MI ini, kalian bakalan dapet surat lamaran rincian mungkin ya, data-data diri kalian, surat lamaran ber-QR code melalui email dan terdapat di akun Sisko P2MI pelamar gitu. Nah surat lamaran ber-QR code itu tadi dapat dipergunakan untuk melakukan pengecekan tahap proses seleksi pelamar. Nah akun Siskop 2MI yang kita miliki tadi, atau yang pelamar tadi miliki, misalkan udah digunakan untuk melamar di program G2G ke Jepang, maka tidak dapat digunakan untuk melamar lowongan kerja skema penempatan lainnya pada saat pelamar sudah lolos seleksi matching. Jadi kalau udah matching, kalian mau ikutin seleksi program G2G ke Jerman misalkan, itu nggak bisa. Jadi kalian cuman bisa ngelamar di satu lowongan aja gitu ya. Nah ini di poin T ada waktu pendaftarannya. Ini penting juga, atau untuk waktu pendaftaran untuk calon PMI kandidat nurse Kangoshi dan calon PMI care worker Kaigo Fukushiki program G2G ke Jepang untuk tahun penempatan 2022. Ini kayak salah deh, 2023 deh. Adalah 1 Maret sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi kalian bisa siapin pendaftaran kalian sekarang juga. Nah setelah itu kan kalian tadi aku bilang kalau dapat surat lamaran ber-QR code. Nah setelah itu bakalan dibutuhkan verifikasi dokumen. Jadi verifikasi dokumen pendaftaran yang di poin ini, pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran program G2G ke Jepang penempatan tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2022 di UPT BP2MI yang telah pelamar pilih saat mendaftar. Adapun ketentuan verifikasi dokumen pendaftaran sebagai berikut. 1. Pelamar membawa surat lamaran ber-QR code yang sudah dicetak atau soft file di handphone. Bisa pakai handphone, jadi tapi menurutku mending di print out aja sekalian ya. Terus kemudian pelamar membawa dokumen asli persyaratan pendaftaran pada huruf A dan B di atas. Yang huruf A itu yang di sini persyaratan tadi yang secara khusus sama secara yang secara umum persyaratannya, berkas-berkasnya dibawa. Terus yang B juga mungkin KTP, kemudian ada KTP aja deh kayaknya kalau di sini. Nah
dari mana tadi? Di sini ya. Nah, kemudian verifikasi dilakukan langsung oleh pelamar ke UPT BP2MI yang dipilih masing-masing atau tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Jadi kita harus datang sendiri. Yang keempat, pastikan nomor HP dan alamat email yang digunakan untuk mendaftar selalu aktif. Ini juga penting. Terus yang kelima, pelamar memastikan secara berkala terkait perkembangan proses tahapan seleksi berikutnya melalui website BP2MI dan Cisco P2MI. Jadi kalian sambil lihat di bagian pengumuman biasanya. Di pengumuman bakalan ada update terbaru. Jadi kita lihat di sini ya. Di ini kita back aja. Nah di sini G2G untuk pengumuman, bagian pengumuman. Kalau kalian nggak tahu bagian pengumuman itu beranda. Terus kita lihat di program G2G Jepang ini ya, G2G Jepang, kemudian di pengumuman. Nah ini bakalan nanti kalau misalkan ada pengumuman baru akan ada keluar di sini gitu. Oke. Nah, tempat verifikasi dokumen pendaftaran kandidat nurse Kanggosi dan kandidat care worker Kaigo Fukushiki. Tempat verifikasi dokumen pendaftaran kandidat nurse Kanggosi dan kandidat care worker Kaigo Fukushiki batch 16 G2G ke Jepang. Penempatan tahun 2023 dilakukan di UPT BP2MI dengan alamat sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini. Nanti di bawah itu ada lampirannya tuh, lampiran 1, 2, 3. Itu di alamat-alamat untuk kita verifikasi dokumen UPT BP2MI itu ada juga di situ. Biaya penempatan segala macam kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kurang terlalu disorot sih, kurang diperhatiin, padahal ini juga penting nih, yang poin J ini untuk menjadi perhatian bagi para CPNI yang ingin mendaftar program G2G EPA batch 16 penempatan tahun 2023 untuk mengikuti pembelajaran secara online melalui link yang di bawah ini ya, https://minato.cf.jp ini diharapkan dapat menyelesaikan level 1 pembelajaran pada website tersebut guna mendapatkan sertifikat tanda selesai mengikuti pembelajaran level 1 yang akan menjadi nilai tambah dalam seleksi program G2G batch 16 penempatan tahun 2023. Nah kalian bisa kunjungin websitenya, terus kalian ikutin aja pembelajaran secara online-nya sampai ke level 1. Setelah level 1 kalian bakalan dapet sertifikat gitu. Itu kalian bisa print out. Nanti kalian bisa masukin ke dokumen kalian. Jadi itu sebagai nilai tambah juga untuk kalian nanti. Kayak gitu. Proses pendaftarannya seperti itu. Mungkin teman-teman udah punya gambarannya seperti apa. Semoga penjelasan yang singkat ini, dan sebenarnya kalian bisa kakuning bisa cek sendiri gimana cara pendaftarannya seperti apa, butuh apa aja lewat BP2MI ini, dan kalian bisa langsung sekalian siapin apa aja yang kalian butuhkan untuk mendaftar program G2G ke Jepang. Dan aku saranin banget untuk kalian, misalkan kalau kalian nih misalkan lulusan D3 perawat dan pengen bekerja sebagai perawat di Jepang, aku saranin banget untuk ngambil yang program nurse atau kanggoshi. Kenapa? Karena untuk nurse atau kanggoshi memang pekerjaannya perawat medis. Tapi kalau misalkan care worker, di video yang sebelumnya aku juga udah pernah bahas, kalian misalkan udah udah capek-capek dan udah keluar banyak biaya untuk kuliah D3 keperawatan, S1 keperawatan, bahkan nurse, udah S1 plus nurse lagi. Tapi ternyata kalian di sini kerjanya jadi Kaigo Fukushiki itu sangat sayang banget gitu loh. Jadi aku saranin untuk ngambil nurse, walaupun kalian diharuskan untuk punya pengalaman minimal 2 tahun sebagai perawat di Indonesia. Tunggu aja sampai 2 tahun, sampai kalian udah dapet pengalaman yang cukup, kalian daftar aja untuk di program nurse. Karena tadi aku udah bilang kalau program care worker atau Kaigo Fukushiki itu bukan
nggak harus untuk lulusan keperawatan pun sebenarnya bisa diterima di Jepang. Dan apalagi ada Tokutei Gino pun nggak harus orang lulusan D3 keperawatan juga bisa daftar Tokutei Gino untuk care worker atau kaigo fukushiki. Kayak gitu teman-teman, semoga video kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you udah nonton sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan sharing ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena aku bakalan bagi-bagiin informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang tentang pekerjaan di Jepang dan kehidupan di Jepang dan hal-hal lain menarik lainnya tentang Jepang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.